Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah Office. Kali ini Ustazah akan menyampaikan materi kelas 5, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Materinya adalah peristiwa Sumpah Pemuda dan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, sudah siap? Mari kita simak videonya sampai selesai. Peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan hasil keputusan Kongres Pemuda II yang diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Jakarta. Sumpah Pemuda merupakan dasar untuk membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Ayo bacalah isi Sumpah Pemuda berikut. Yang pertama, isinya adalah kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Manfaat peristiwa Sumpah Pemuda. 1. Mempererat persaudaraan. 2. Mewujudkan kerukunan. 3. Menumbuhkan semangat bekerja keras. Dan yang keempat, semangat gotong royong dalam membangun bangsa. Baik anak-anak, Ustazah lanjutkan. Upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, berikut beberapa cara mempertahankan persatuan dan kesatuan. Di sini Ustazah memberi 7 contoh. Yang pertama adalah saling menghormati dan menghargai. Yang kedua, menghargai hak dan kewajiban antar anggota masyarakat. Ketiga, bergotong royong melakukan berbagai kegiatan. 4. Memiliki sikap peduli terhadap lingkungan sekitar. 5. Menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. 6. Menolong tetangga yang mengalami musibah. Dan yang ketujuh, memiliki rasa toleransi antar sesama. Selanjutnya, Ustazah akan menjelaskan mengenai perjuangan Bung Tomo dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan. Bung Tomo merupakan salah satu pahlawan yang memperjuangkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Bung Tomo merupakan tokoh penggerak dan pembangkit semangat rakyat Surabaya. Bung Tomo mengajak seluruh warga Surabaya untuk berjuang melawan penjajah tanpa melihat perbedaan agama dan suku bangsa. Keragaman suku bangsa dan agama yang dimiliki oleh warga Surabaya merupakan kekuatan untuk melawan penjajah saat itu. Bung Tomo merupakan pemimpin Perang Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran Surabaya merupakan peristiwa perang antara tentara Indonesia dengan tentara Inggris. Pertempuran tersebut terjadi sebab pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato. Para pemuda Surabaya sangat marah karena Belanda telah menghina salah satu cita-cita bangsa Indonesia yang disampaikan saat Sumpah Pemuda, yaitu kedaulatan negara. Para pemuda kemudian merobek warna biru pada bendera tersebut, lalu yang tersisa bendera berwarna merah putih. Pertempuran Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo merupakan upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan Indonesia. Upaya mempertahankan kesatuan dan persatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. 1. Saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga. 2. Kerjasama membersihkan rumah. 3. Membantu adik mengerjakan PR. 4. Membantu orang tua di rumah. Dan yang terakhir, menghargai hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Selanjutnya, upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. 1. Melaksanakan piket bersama. 2. Bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras.
3. Membantu teman yang kesulitan. 4. Menghormati guru dan menyayangi teman. Dan yang terakhir adalah menaati tata tertib sekolah. Lalu yang ketiga, upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. 1. Menjenguk tetangga yang sakit. 2. Kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. 3. Kerjasama menjaga kebersihan, keamanan, serta keindahan lingkungan. 4. Menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir, melaksanakan musyawarah mufakat. Baik anak-anak, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempersatukan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita akan mengalami atau melalui beberapa ancaman-ancaman. Nah, di sini Ustazah akan memberikan contoh ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Ancaman yang pertama adalah agresi. Agresi terjadi sesudah kemerdekaan Indonesia. Agresi dilakukan oleh Belanda dengan tujuan memecah persatuan Indonesia. Agresi yang dilakukan oleh Belanda terjadi 2 kali, yaitu agresi militer 1 dan agresi militer 2. Belanda melakukan agresi militer agar dapat menguasai wilayah Indonesia kembali. Lalu yang kedua adalah pemberontakan. Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, banyak pemberontakan yang mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia. Tujuan pemberontakan adalah ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu yang ketiga, perpecahan. Keragaman Indonesia merupakan perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Hadirnya perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap antara lain, yaitu mengganggu teman, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, serta tidak memiliki sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Lalu yang keempat adalah ancamannya adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dokter. Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Lalu ancaman yang terakhir adalah korupsi. Korupsi merupakan perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintahan, tapi juga dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Anak, setelah tadi kita sudah mengetahui ancaman-ancaman apa saja yang dapat merusak persatuan negara kita, di sini Ustazah memberikan contoh upaya pencegahan peristiwa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan Indonesia, yaitu A. Para pejuang melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer Belanda 1 dan 2. B. Penumpasan terhadap pemberontak. C. Penerapan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. D. Meningkatkan toleransi antar sesama warga. E. Membiasakan sikap jujur dan berani tanggung jawab. F. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anak, demikian penjelasan Ustazah pada materi kali ini, yaitu mengenai peristiwa Sumpah Pemuda dan upaya untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Nah, agar lebih paham, kalian juga jangan lupa agar terus belajar di rumah, dibaca bukunya, dipelajari materinya, agar lebih paham lagi. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video ini sampai selesai.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.